Saya kembali bersama Jurnal Siang. Kerusakan pada pantograf KA 1907 menimbulkan percikan api saat melaju ke arah stasiun Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan pada Selasa subuh. Meski demikian, pihak PT KAI Komuter Jabodetabek mengatakan api tidak membakar rangkaian kereta api. Manajer Komunikasi PT KAI Komuter Jabodetabek Eva Hairunisa mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat saat kereta tujuan Tanah Abang melaju memasuki stasiun Rawabuntu. Eva menyebutkan KA 1907 mengangkut penumpang, namun dipastikan tidak ada yang terluka. Akibat gangguan pantograf, listrik aliran atas Rawabuntu Parung Panjang dimatikan selama 20 menit. Kini rangkaian kereta sudah dibawa ke stasiun Serpong dan perjalanan KRL sudah kembali normal. Malah gede. KA 1907 yang sempat mengalami gangguan pantograf di dekat stasiun Rawabuntu Serpong sudah dievakuasi. Ya, pemirsa, peristiwa ini juga sempat menimbulkan penumpukan penumpang di stasiun Parung Panjang. Rangkaian kereta KA 1907 sudah dievakuasi ke stasiun Serpong. Perjalanan KRL di stasiun Rawabuntu juga sudah kembali normal dan berjalan lancar. Hingga kini PT KAI Komuter Jabodetabek belum dapat memastikan penyebab terbakarnya pantograf pada kereta KA 1907. Sebelumnya gangguan pantograf terjadi pada pukul 5:05 waktu Indonesia bagian Barat. Gangguan itu sempat menimbulkan percikan api pada atap salah satu gerbong KA 1907. Namun tidak ada korban luka akibat. Kali di Metro Malam, puluhan warga menghadang truk sampah yang parkir di ruas jalan arteri Cibubur. Warga mengancam akan membakar sampah di tengah jalan raya jika truk sampah masih tetap membandel. Puluhan truk mengangkut sampah dari suku dinas kebersihan DKI Jakarta di sweeping ormas dan warga Cilengsi. Sweeping dilakukan karena sopir truk berusaha menerobos hadangan warga. Bahkan puluhan truk sampah diparkir di sepanjang jalan arteri Cibubur, Cilengsi hingga menyebabkan bau menyengat. Aksi warga ini dilakukan agar truk sampah dari Jakarta tidak melewati wilayah Bogor menuju Bantar Gebang. Warga Cilengsi merasa terganggu dengan polusi udara akibat bau sampah yang sangat menyengat. Hingga Senin sore, pihak Sudin Kebersihan DKI sudah menarik kembali truk yang akan membuang sampah melalui Jalan Raya Cibubur. Aksi warga ini akan terus dilakukan jika truk milik kebersihan DKI masih tetap melintas di jalur Cibubur. Warga Bantar Gebang mengancam akan menutup paksa akses menuju TPST Bantar Gebang jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Warga menuntut permohonan maaf dari Gubernur Jakarta karena dinilai telah menyakiti perasaan warga Kota Bekasi. 30 perwakilan warga dari 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Sumur Batu, Kelurahan Ciketing Udik, dan Kelurahan Cikiwul, mendatangi gedung DPRD Kota Bekasi. Selain mempertanyakan pengelolaan TPST Bantar Gebang, yang rencananya akan dilakukan secara swakelola maksud kami oleh pihak Provinsi DKI Jakarta. Mereka juga menuntut agar Ahok meminta maaf secara terbuka melalui media terkait sejumlah pernyataannya yang dianggap telah menyakiti perasaan warga Kota Bekasi. Warga mengancam akan menutup TPST Bantar Gebang dengan cara memblokir gerbang masuk TPST Bantar Gebang jika hingga bulan Desember tuntutan mereka tidak terpenuhi. Anggota DPRD Bekasi memaklumi kekesalan warga namun berharap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama bisa memenuhi tuntutan warga. Kami anggap paling bertanggung disampaikan oleh kepada pihak DKI supaya pihak DKI bisa mendapatkan masukan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok mempersilahkan DPRD Bekasi mengadukan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan adanya permainan dalam pengelolaan TPS Bantar Gebang. Ahok justru mempertanyakan sikap DPRD Bekasi yang tidak pernah mempermasalahkan kontrak dengan PT Godang Tua Jaya selaku pengelola TPS Bantar Gebang. Ahok juga menilai perlu dilakukan investigasi terkait ada atau tidaknya keterkaitan antara pengelola TPS Bantar Gebang dengan DPRD Bekasi.
Saya kira ya semua orang berhak melaporkan, ya nggak ada masalah sih. Kalau dia merasa, saya nggak merasa melakukan pencemaran nama baik, ya dia lapornya ke polisi. Nanti di sidang, diproses aja. Lihat siapa yang pencemaran nama baik, itu hak semua orang. Ada perlawanan Pak dari Itu kalau dia udah lapor ya kita harus ngelawan dong. Ya kan? Kalau saya cuma menduga ada apa gitu loh kan, itu bisa dibuktikan nanti di pengadilan. Pernah nggak dia nyerang kita kalau kita nggak dicabut? Ada apa gitu loh. Faktanya DPRD ada wakil direktur utama Gondang Jaya, ada menantunya, ada apa? Jadi yang harus diserang itu Gondang Tua, bukan saya. Kita berdua bareng pemerintah gitu loh. Polemik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD Kota Bekasi, Jawa Barat terkait tempat pengolahan sampah terpadu TPST Bantar Gebang masih bergulir. Pelanggaran isi perjanjian kontrak hingga dugaan penyelewengan dana tipping fee menjadi sorotan. Apa saja isi perjanjian yang dilanggar dan bagaimana melanjutkan polemik ini? Berikut penelusuran tim liputan Metro TV. Antrian truk-truk sampah ini berasal dari Jakarta. Setiap hari puluhan truk ini mengangkut ribuan ton sampah dari Jakarta ke tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Data dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta, setiap hari terdapat 6.300 hingga 6.500 ton sampah yang dikirim ke Bantar Gebang. 53,7% terdiri dari sampah organik seperti sisa makanan. 46,3% lainnya ialah sampah anorganik seperti plastik, kertas, kayu, dan lain-lain. Di tengah ketergantungan Jakarta terhadap Bantar Gebang, DPRD Kota Bekasi sempat mengungkapkan protes ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait isi perjanjian kontrak yang dilanggar Pemprov DKI. Yang kasat mata ya, yang pertama itu di pasal 7 tentang standarisasi armada angkutan sampah, di mana di dalamnya disebutkan bahwa harusnya armada angkutan sampah itu tertutup ya, kemudian tidak menimbulkan bau dan juga tidak meneteskan air licit atau air lindi ke jalan-jalan wilayah Kota Bekasi. Dan itu sudah dilanggar dan sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada DPRD termasuk kepada pemerintah Kota Bekasi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sempat melayangkan tudingan wan prestasi kepada PT Godang Tua Jaya sebagai pengelola TPA Bantar Gebang. DPRD Bekasi yang menyatakan ini ada wan prestasi sebetulnya. Dia mengatakan ada sistem airnya nggak dibuat macam-macam. Termasuk kebakaran yang lama kan, karena kan dia numpuk sampah itu dia nggak kasih lapisan tanah. Nah artinya apa? Ini terus ada temuan BPK. Berarti kita akan tulis SP1 udah tulis, nanti SP2, SP3. Saya sudah utus Dinas Kebersihan ketemu Wali Kota Bekasi. Saya ingin uang yang membantu masyarakat Bekasi itu tidak boleh langsung ditunjuk ke CSR. Kami berusaha menemui direksi PT Godang Tua Jaya di dua kantornya yang berbeda, yakni di Bantar Gebang dan Kayu Ringin, Bekasi. Namun, tak satu pun direksi yang ada di tempat dan merespon kami. Dalam media sosial, Direktur Utama PT Godang Tua Jaya menampik anggapan wan prestasi yang ditudingkan Ahok. Saat ini, kasus Bantar Gebang telah melebar dan memasuki ranah pidana karena muncul dugaan adanya penyelewengan dana. Polda Metro Jaya pun telah membentuk tim dan melakukan penyelidikan. Ya, Bantar Gebang itu sama, kita sedang merespon, ya, ada dugaan-dugaan penyalahgunaan anggaran. Polda Metro Jaya sudah turun ke sana untuk melakukan penyelidikan. Ketergantungan Jakarta untuk membuang sampah di Bantar Gebang memang belum tergantikan. Akan lebih baik jika sampah ini dapat mendatangkan manfaat bagi warga sekitar Bantar Gebang. Afrik Wirabuana, Ade Permana, Metro TV. Warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat menghadang truk sampah asal Jakarta yang melintas di Jalan Raya Cilengsi. Warga pun menolaknya karena truk yang melintas ini menyebabkan kemacetan dan menimbulkan polusi lingkungan. Sampah adalah sisa limbah masyarakat yang diperlukan penanganan khusus dalam mengelolanya. Sampah juga membawa masalah tersendiri bagi warga yang berada di area lintasan menuju tempat terakhir pembuangan sampah. Seperti penolakan yang diperlihatkan oleh ratusan warga Cilengsi, Bogor, Jawa Barat yang menghadang truk sampah asal Jakarta yang melintas di Jalan Raya Cilengsi.
Massa berkumpul di perempatan Cilengsi yang menjadi akses menuju TPA Bantar Gebang, Bekasi. Mereka menolak truk-truk tersebut karena melanggar kesepakatan. Berdasarkan MOU antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi, truk sampah seharusnya beroperasi dari pukul 9 malam hingga pukul 4 pagi. Namun kenyataannya banyak truk yang beroperasi di siang hari, sehingga menyebabkan macet dan polusi lingkungan. Mereka juga beralasan, selama ini merasakan imbas berupa bau dan kotoran, namun tidak mendapatkan kompensasi dari sampah yang melewati wilayah mereka. Kalau memang dari DKI mau dipakai jalur untuk pembuangannya, silakan. Mau pakai pesawat atau pakai apa, silakan. Asal jangan melalui Cilengsi ini, karena itu sangat mengganggu daripada masyarakat Cilengsi ini. Sehari-harinya kami cuma kena imbas saja, bau busuk, air yang berserakan, kemudian sampah yang berserakan di jalan, kemudian macet yang luar biasa. Hanya itu barangkali kami, makanya untuk DKI yang membawa sampah ke Bantar Gebang sangat melarang untuk melewati jalan Cilengsi. Truk sampah ini direncanakan akan terus dilakukan dalam 6 hari ke depan. Akibatnya sebanyak 6.500 ton sampah Jakarta yang diangkut dalam 200 truk sampah ini menjadi terbengkalai. Tim TV One mengabarkan. Aksi tembak-menembak antara pemirsa, lokasi pameran di lapangan Sumampir dalam rangka hari ulang tahun koperasi yang digelar pemerintah Kota Cilegon, Banten diterjang angin puting beliung. Ada puluhan stand pameran yang porak-poranda dan barang-barang yang diperdagangkan pun berhamburan. Inilah angin puting beliung yang sempat terekam kamera dan menghancurkan puluhan stand di lapangan Sumampir. Datangnya angin berkisar kurang lebih 10 menit membuat para pedagang panik dan berhamburan keluar dari lokasi pameran untuk bisa menyelamatkan diri. Tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam kejadian ini, tetapi kerugian dinilai mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sidang vonis kasus tawuran berujung pembunuhan di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat berlangsung ricuh. Puluhan keluarga korban yang tak terima dengan vonis 3 tahun penjara untuk terdakwa A dan R langsung mengejar kedua terdakwa. Puluhan polisi yang bertugas mengamankan keduanya ke dalam mobil polisi. Selain itu, polisi juga berupaya menenangkan keluarga korban yang masih tidak terima dengan vonis ringan majelis hakim. Keluarga korban menilai vonis 3 tahun penjara untuk kedua terdakwa terlalu ringan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yaitu 5 tahun penjara. Dan kerabat korban yang emosi. Polisi kemudian berusaha. Ratusan warga Cilengsi